Dan kami yakin inisial-inisial P itu sepanjang tidak terkoneksi dengan kontrak-kontrak. Kami dari Indonesian Audit Watch itu pertama mendapat data tentang buruknya ada laporan keuangan yang tidak jujur yang dilakukan oleh PT Asuransi Bangun Askrida. PT Asuransi Bangun Askrida atau ABA ini adalah sahamnya milik 100% milik dari pemerintah provinsi. Kurang lebih 19 sampai 22 provinsi serta kurang lebih 20-an juga bank pembangunan daerah di Indonesia. Nah, perusahaan ini unik. Dari mulai 2018 sampai 2022, keuntungan perusahaan ini per tahun cuma nggak sampai 100 miliar. Tapi mereka berani mengeluarkan biaya promosi rata-rata 700 miliar. Unik kan? Jadi labanya 100 M, nggak sampai 100 M, tapi biaya komisi atau fee komisi itu 700 miliaran. Nah, total general yang kami hitung ada 4,4 triliun yang digunakan untuk menjadi biaya komisi. Menurut pencatatan mereka di sana, pengambilannya dilakukan secara cash oleh yang namanya MH dan EY. Itulah mereka katanya anter ke para gubernur-gubernur tersebut. Rencana kami mendorong dan tetap hendak berkomunikasi ke KPK. Nanti kalau kita diundang, kami baru berani menyebut nama lengkap, modus dan jabatan-jabatan orang tersebut di KPK supaya kami tidak salah, supaya kami tidak dituduh pencemaran nama baik atau apapun. Kalau di aparat hukum menyebutnya kan tidak salah begitu. Itu prinsip awal yang kami temukan di PT Asuransi ini. Nah, karena ini terkait uang negara, kami men-tracking. Ternyata perusahaan asuransi ini tidak pernah mencatatkan yang namanya klaim asuransi, klaim premi yang seharusnya menjadi milik dari Bank Mandiri dan milik dari Bank Tabungan Pensiunan Mandiri. Mantap, gitu dia kan. Nah, ini unik. Total general yang harus menjadi kewajiban asuransi ini kepada bank itu adalah 2,3 triliun. Jadi kami melihat ada penyimpangan dilakukan perusahaan ini kisaran 4,4 tambah 2,3 berarti 6,7 triliun. Nah, inilah yang kami dorong ke KPK untuk diperiksa. Jadi prinsip-prinsip dasarnya di situ. Pun kemudian kami mengetahui dari berbagai sumber bahwa kurun waktu 2018 sampai 2022 banyak keluarga-keluarga gubernur mendirikan, membuat bisnis skincare, butik, pet shop. Nah, itulah yang kami coba tracking, ditemukanlah nama selebritis yang inisialnya P itu. Nah, tadi kami dapat informasi dari teman-teman bahwa ada katanya seleb yang namanya PS memberikan respon lah gitu ya, karena tidak ada lebih dari situ. Kami bangga juga, tapi menyatakan bahwa itu keliru. Kami tidak menuding PS, tapi kami menyebut nama P gitu. Hanya di situ tadi. Ya. Kalau hasil pemeriksaannya berdasar surat dari Bank Mandiri itu, lalu jawaban PT Askrida itu, lalu pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan ini memang disebut dalam tanda kutip bermasalah. Jadi tidak perlu lagi mereka heboh dan lain-lain. Kami hanya mengharap KPK sesegeralah memeriksa agar tidak menjadi bias, agar para gubernur, kan ini ada yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden nih gubernur nih. Nah, supaya ke depan bisa belajar bahwa itu salah gitu. Kita kan juga nggak enak kalau calon pemimpin bangsa kita yang bersumber dari posisi gubernur ke depannya salah-salah melulu, kan kita tidak baik gitu. Jadi itu yang kami dorong kepada KPK. Kami berharap agar komisioner KPK yang dipimpin Pak Firly cepatanlah untuk menyidik kasus ini. Begitu dia. Sudah, Jumat kemarin. Belum kita tahu, kalau boleh teman-teman bisa nanti ngontak
Humas dan atau komisionernya terkait hal itu, karena data sudah lengkap kami sampaikan, baik dari bank itu sendiri, dari Askrida, dari laporan keuangan tahunan mereka kami sampaikan, akta perusahaan itu termasuk analitatif dari pihak lain terhadap kasus asuransi tersebut sudah ada kami sertakan. Bang, nama orang yang mengantar uang cash itu sudah kita sertakan juga. Bang, si P ini mungkin bisa ditegaskan dia mencuci uang atau selebriti atau penyanyi, sebatas mungkin ini sementara biaya profesional mengendorse. Yang kami takutkan begini kawan-kawan, selama ini KPK memeriksa para tersangka korupsi baik bupati, wali kota maupun gubernur, bahkan banyak menggunakan selebriti juga. Akhirnya mereka dipaksa mengembalikan uang yang mengalir ke mereka. Kasihan bukan? Sudahlah kerja profesional dipaksa ngembaliin. Terhadap seleb yang inisial P, kita ingin diskusi benar nggak terima kontrak dari satu perusahaan. Dalam perusahaan itu nanti kita cek apakah ada orang-orang yang terafiliasi dengan si gubernur atau istri gubernur atau anak gubernur. Jadi kalau itu ada, kan kita bisa mudah ke KPK mengantarnya untuk lebih mempercepat KPK melakukan penyidikan. Harapan kita KPK juga memaafkan mereka lah. Mungkin nggak usahlah dikembalikan, toh itu niatnya kan untuk profesional. Begitu kira-kira. P ini artis kelas A atau kelas B? Saya dikasih informasi cuma disebut seleb. Seleb itu selebriti. Selebgram atau selebriti? Selebriti katanya gitu. Gubernur Pulau Jawa atau Sumatera? Ini kalau sahamnya, saham terbesar itu adalah Pemprov Sumatera Barat, disusul oleh Jawa Barat, Banten, ada Kalimantan Barat, ada DKI Jakarta, ada Sulawesi. Kecil-kecilnya itu berapa persen, 0, atau satu di belakang koma itu ada di NTT gitu. Jadi kurang lebih paling tinggi 22 provinsi lah. Pemilik saham. Dari pemeriksaan itu uang itu buat apa sebetulnya? Karena dia dialokasikan dari perusahaan sebagai biaya komisi, diasumsikan penerima itu menjadi sah. Padahal biaya komisi itu kan bersumber dari uang negara. Lalu penerimanya adalah penyelenggara negara, kan nggak bisa. Masa menerima kickback kan tidak mungkin gitu. Itu yang kami dorong KPK. Harapan kita bisalah teman-teman menelusuri sebagai pilar demokrasi keempat, menanyakan kepada komisioner atau kepada siapa di KPK. Terima kasih. Kerugian total Bang ada? Hitungan kita untuk biaya komisi itu 4,405 triliun. Kemudian biaya yang hutang mereka, artinya klaim preminya Bank Mandiri 2,3 triliun. Itu dugaan kita. Bang, maaf, kenapa baru speak up baru-baru ini gitu Bang? Maaf, karena ada netizen kenapa baru speak up sekarang gitu, kenapa nggak kemarin? Jadi ini untuk kawan-kawan, untuk para netizen Indonesia, warganet, kalau mau jujur, Rafael juga kejahatannya udah puluhan tahun. Tapi karena anaknya nonjok anak orang, baru kebuka. Hari ini juga begitu. Kalau KPK kemarin tidak meminta peran serta netizen untuk mengawasi LHKPN, mungkin tidak terungkap. Kami justru bersyukur KPK meminta itu, netizen menggerakkan itu, ada yang mengantarkan ke kami. Bayangkan 19 gubernur, 22 gubernur paling banyak, LHKPN-nya bisa kita periksa. Itulah netizen kita. Harapan kita kan di situ. Jadi untuk warganet Indonesia, kenapa sekarang mungkin itu suratannya, mungkin ini momentumnya, yang lain tidak ada. Kalau ditendensikan ke politik, justru para calon capres dan cawapres itu ada di 22 orang itu, 22 gubernur itu, bukan? Jadi inisialnya kan capres cawapres itulah gitu kan. Jadi intinya tidak ada tendensi lain. Ini mungkin momentum, warganet menjadi tertantang karena KPK mengharapkan ada peran serta untuk mengontrol LHKPN itu. Bang, inisial P ini P aja atau ada belakangnya Bang misalnya? Yang saya terima P aja itu. Perempuan, P. Iya. P itu Poltus ya, P Papa ya, P. Oh. P Papa. Ada ciri khusus nggak Bang? Ada ciri khusus nggak? Ciri khususnya? Waduh, saya juga nggak tahu. Selebriti juga saya kurang paham gitu ya. Cuman saya disebut ini laporan keuangannya, ini pencatatannya, ini arus kasnya, ini yang mengambil uang cashnya, ini yang terkoneksi dengan yang mengantarkan kepada orang penerima biaya
komisi. Jadi si Artinya terbantahkan ya Bang, bukan PS yang tadi siang preskon. Alhamdulillah bukan lah. Bukan penyanyi ya Bang? Selebriti katanya. Tapi akan menghubungi inisial P ini Bang. Kami juga belum tahu, kecuali mungkin melalui kawan-kawan Pilar Demokrasi Keempat kami bisa disambungkan, kami bisa melirik kontraknya. Dari kontrak itu kita lihat dia berkontrak dengan PT apa. Di PT itu nanti kita lihat siapa pemilik sahamnya. Siapa pemilik saham itu kita lihat nanti terkoneksi nggak dengan keluarga gubernur yang bersangkutan. Begitu dia untuk nge-trackingnya. Harapan kita kalau itu sudah terjawab, kita mudah untuk lebih meyakinkan KPK bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi itu. Tadi mayoritas kan gubernur Sumatera tuh Bang yang saham terbesarnya. Kalau gubernur untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur Besar juga, kalau Jawa Timur tidak begitu besar. Kalau yang terbesar Jawa Barat, Jawa Banten, Jawa Tengah, di bawah DKI ya. Gitu ya. Jadi pemilik sahamnya itu adalah pemerintah provinsi beserta Bank Pembangunan Daerah provinsinya. Gitu, kayak umpamanya DKI ada Bank DKI-nya, tapi ada Pemprov DKI-nya. Kalau kayak Sumatera Barat ada Pemprovnya, ada Bank Pembangunan Daerahnya. kalau selebriti itu Bang biasanya di endorse apa tuh Bang? Bentuk apa? Modusnya bisa jadi, kita kan belum begitu paham, yang tentu lebih paham nanti untuk menelisiknya adalah KPK. Apakah bagian dari pemilik bisnis itu, apakah sebatas endorsement aja. Nah, tapi kita lihat dari data publik 5 tahun belakangan yang mendirikan skincare itu terafiliasi, kami lihat ada gubernur, istri gubernur. Skincare yang berapa lama di? Kurun waktu 2018-2022. Jadi kalau yang sebelum itu enggak Bang ya? Cenderung bisa juga, tapi kan karena baru terungkap yang 2018-2022. Nah, mungkin ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelisik sampai ke belakang. Berarti dia pemain lama Bang ya? Kemungkinan. Bukan yang pemain baru ya? Kalau dari sisi usia kira-kira berapa Bang? Waduh, Ya kira-kira aja menurut Abang, bukan apa single atau dia paling di bawah saya lah kan, di bawah 50 lah kan gitu kan. Bang, si P ini menerima berapa sih Bang? Apa Aduh. ada datanya? Belum ada datanya? Belum. Tapi dia diduga single apa nikah Bang? Married? Waduh, belum tahu lagi. Langkah hukum selanjutnya Bang. fakta. Langkah hukum selanjutnya untuk P ini gimana? Kalau kami harap, justru kami berharap P ini bisa menjadi seperti whistleblower, menjelaskan kepada KPK benar saya punya kontrak dari PTA. Waktu itu ada istri gubernur datang karena dia adalah pemilik, kan lebih diuntungkan kita. Itu sebenarnya harapan kami. Kapan akan dibongkarnya Bang P ini? Inisial P ini Bang. Kapan akan di... Kalau KPK sudah mengundang kami untuk sebut nama, mungkin baru kami sebut lebih detail dari hari inilah gitu ya. Umpamanya P plus apa segala macam, ciri-ciri gitu ya. Tapi tetap kami tidak akan sebut nama karena secara hukum juga kita bisa disalahkan. Abang kan udah berapa hari ini nyatakan P itu Pak. Ada nggak pernah ditelepon orang atau apa? Alhamdulillah sampai sekarang enggak ya, karena memang niat kita kan bukan untuk mendiskreditkan, dan kami yakin inisial P itu sepanjang tidak terkoneksi dengan kontrak-kontrak dari keluarga gubernur juga tidak merasa, mereka happy aja kan, nyaman-nyaman saja kan, begitu. Inisial P itu punya pabrik nggak Bang? Untuk skincare ya? Skincare ini lebih pada rumah perawatan, rumah kecantikan. Oh, Nggak punya pabrik dia berarti ya? Nggak punya industri? Lebih pada itulah, karena kawan-kawan patut ketahui bahwa pencucian uang untuk memproduksi barang itu lama. Tidak suka para pemilik uang hitam. Pemilik uang hitam, uang kotor, akan mencuci uangnya dalam rentang waktu paling lama 3 tahun. Makanya ciri-ciri bisnis mahal tapi kemudian tutup gulung tikar tahun kelima itu cenderung hanya untuk cuci uang. Indikasinya itu Bang. Ciri-ciri Kalau dari gaya hidupnya Bang, kelihatan nggak Bang ini orang apa namanya? Flexing. sulit lah, sulit karena sekarang ini orang kaya yang sesungguhnya sudah sederhana, orang yang tidak kaya malah berperilaku glamor, kan gitu kan? Contoh PNS apa ASN, kan itu penghasilannya kecil tapi hidupnya glamor. Sementara pengusaha besi tua yang uangnya banyak malah berperilaku hidup sederhana. Berarti inisial P ini perak hidupnya sederhana ya Bang? Bukan. Kalau itu kita belum tahu lah. Saya hanya menyebut bahwa analoginya saat ini. Saya malah nggak percaya dengan orang yang
pola hidup seperti hedon, jangan-jangan nggak ada duitnya gitu. Tapi saya lebih bangga kepada orang yang apa adanya, sesungguhnya dia lebih sejahtera dan makmur dari kita. Bang, ada langkah untuk melaporkan ke Baris Krim mungkin Bang? Kalau itu kami serahkan sementara untuk di KPK saja. Kalau untuk ke situ kan tidak begitu prinsip soal selebritinya. Yang prinsipnya tadi ke selebriti itu kami harapkan adalah membantu, menyaksikan, memberi keterangan bahwa benar dia ada dikontrak oleh orang-orang atau keluarga yang terafiliasi dengan gubernur untuk mendirikan skincare itu. Atau Hanya bang, itu. berarti selebriti ini belum punya anak bang ya, belum nikah ya? Belum tahu kalau itu. Saya banyak belum tahu untuk seleb. Tapi kalau umpamanya ditanya politisi, insya Allah saya lebih banyak tahu lah kan ya. Karena seleb memang saya lebih banyak belajar ke anak saya. Kalau untuk selebriti ini ya. Berarti selebriti cuma baru satu ini yang lengkap Bang, P, huruf P. Ada desas-desus bang yang inisial R itu bang? Oh itu yang untuk hari Senin, laporan hari Senin ada terafiliasi dengan kejahatan Rafael Alun itu. Kami mau coba bantu KPK menelisik sekitar 22 perusahaan yang belum diumumkan KPK, kan mau bantu. Ini mungkin ada pintu masuk gitu. Karena afiliasinya kemana-mana. Itu artis selebriti juga bang? Ada yang lebih dari orang yang disebut orang kaya baru ya. Orang-orang kaya baru. Rejirit Bang, Rejirit. Kalau apa ya, kalau disebut Rejirit, kalau kami menyebutnya OKB lah ya. Orang kaya baru, kita nggak tahu dari mana asal muasalnya tiba-tiba kaya gitu. Domisili Jakarta bang ya? Kalau KTP juga kita belum tahu. Yang pasti beraktivitas di Jakarta. Punya perusahaan Bang. Kurang tahu kalau sampai situ. Kami nggak yakin dia punya perusahaan karena itu modus pencucian uang juga. Lamborghini nggak punya bang? Kalau terafiliasi dengan Rafael, apa sih yang nggak dia punya kan? Bang, bicara ini sebagai Indonesian Audit Watch. Saya sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch yang kemarin membuat laporan ke KPK. Ya, kita berharap agar apa yang kita sampaikan kepada KPK kemudian menjadi komoditas publik, kan karena publik peduli dengan bangsa ini. Karena publik ingin tahu hal-hal yang merusak kehidupan bangsanya. Jadi kami bangga dengan netizen-netizen warganet yang memberikan perhatian. Kalau nggak ada warganet, ya kemarin kasus-kasus itu ya terpendam aja. Kita belajar bagaimana sebesar kasus Sambo, warganet di belakangnya. Kasusnya kemarin Rafael, warganet di belakangnya. Jadi memang bangga juga kita dengan KPK yang mengajak warganet untuk membedah atau mengawasi LHKPN yang dilaporkan ke KPK itu. Bang, mungkin terakhir Bang untuk pesan buat artis P. Kami bangga dengan artis P. Walau orang menganggap tidak benar, kami bangga. Mari Mbak, kita sama-sama melihat isi kontraknya supaya kita bisa juga melihat ada nggak terafiliasi orang-orang dalam perusahaan itu terhadap keluarga para gubernur ini. Kalau nanti Mbaknya mau kita temani juga, sama-sama kita sampaikan keterangan kepada KPK agar bapak-bapak ibu di KPK sana lebih mudah menyentuh, membuka persoalan ini. Kita harus sayangi bangsa ini karena dari antara gubernur ini terdapat calon presiden dan calon wakil presiden. Kita harapkan agar mereka belajar bahwa jangan diasumsikan mereka biaya komisi itu menjadi halal. Itu nggak benar itu. Kita mau kasih proses edukasi terhadap, walaupun mereka sudah gubernur, rakyat berhak untuk memberikan satu contoh kepada mereka. Maka KPK menjadi harapan kita untuk menuntaskan itu. Terima kasih. Oke.